Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi majlis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salatu salih thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والقائمين والمجتهدين والقراء والمفسرين وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونقص إلى سلسلة أصولنا في هذا المعهد ومؤسسي هذه المؤسسات حضرة الشافعي هدي هاشم أشعري وكل خير هاشم العافية معصوم علي العزيز الأخير كل جميع معصوم ونخص إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن والنواوي وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita masih melanjutkan penjelasan tentang istilah yang ada di Muqaddimah. Ini belum masuk ke istilah-istilah yang ada di bab 1, bab pertama, tapi ini masih di Muqaddimah. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 16, Al-Anam. Kalian mungkin sering dengar ada namanya orang Khairul Anam. Apa sih Anam itu? Jadi anam beda dengan an'am. Apa kalau an'am? Apa? Kan ada surat Al-An'am. Kalau an'am apa? Apa? Binatang buas. Binatang ternak. Binatang ternak itu insya Allah tidak buas, kecuali lagi marah. Kalau lagi marah ya jadi buas, tapi tidak buas. Kalau buas kan makan, bisa makan sampean. Al-An'am bukan, beda dengan Al-Anam. Nah, kalau tulisan sekarang, kalau ditulis bahasa Indonesia itu kadang-kadang tulisannya sama. Kan sekarang itu ejaan untuk transliterasi, itu kan tanda petik di atas itu sudah jarang digunakan. Ma'had gitu ya. Itu kan ma'had itu kan ainnya kan kalau dulu ada tanda petiknya gitu. Ma'had. Sekarang enggak, ma'had gitu aja. Mahad itu yang resmi begitu. Al-Jami'ah. Al-Jami'ah itu kan bahasa Arabnya universitas. Tahu Melayu atau banter. Jadi Al-Jami'ah tidak ada tanda petiknya. Lah Al-An'am itu kalau nggak dikasih tanda petik itu jadinya Al-Anam. Jadi sudah beda. Lalu atau mau nulis Al-An'am tidak pakai tanda petik. Khairul Anam. Khairul An'am kan beda. Kalau An'am artinya binatang-binatang ternak. Kalau Anam, apa itu Anam? Al-Khalqu. Al-Khalqu yaitu makhluk. Ini kan di sini kemarin di Muqaddimah itu kan bunyinya kan amma ba'du fa innallaha subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummah zadahallahu syarafan bid-din alladhi irtadahu dinal islami bi irsalihi ilaiha muhammadan khairal anam. Jadi Allah itu memuliakan agama ini ya, memuliakan umat ini dan menambah kemuliaannya itu dengan agama yang Allah
ridhoi, yaitu agama Islam, dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Nabi Muhammad itu adalah khairul anam, sebagai makhluk yang terbaik. Gitu loh. Jadi yang diutus itu orang yang terbaik. Al-khalqu itu maknanya ciptaan. Kan asalnya dari kata khalaqa, ya. Mungkin ada yang pernah dengar di dalam Al-Quran itu Allah kadang menggunakan khalaqa, kadang menggunakan ja'ala. Apa bedanya? Kemarin yang saya ngisi itu yang jawab kemarin bukan anak pondok ya? Anak rumah apa anak pondok? Anak pondok? Di mana? Oh, di Busul. Ya wis. Saya punya janji soalnya. Nah, ini sekarang di sini untuk sampean ini. Yang bisa jawab tak kasih hadiah juga. Nanti sekalian minggu depan hadiahnya tak bawain. Enggak, tak kasih buku aja sih, buku saya kali. Ayo, ada yang menjawab enggak? Apa pertanyaannya, Mbak? Oh iya. Bedanya ja'ala dengan khalaqa. Monggo. Mau coba? Kalau betul saya kasih hadiah, kalau saya salah sampean yang ngasih hadiah saya. Ya itu benar-benar. Coba gimana? Nggak usah pakai penyambung lidah, nanti malah juru bicaranya keliru nanti. Sampean aja langsung. Gimana? Dua regu yang lain? Apa, Rek? Oh, ini tehnya sudah datang. Sebentar lagi sotonya keluar. Nggih, matur nuwun. Ayo, yang mau jawab? SPR ayo, kalau salah kasih tahu ya. Saya lanjutkan. Gimana, ada yang mau jawab dah? Apa? Kalau khalaqa itu dimulai dari kha, baru lam, baru qaf. Kalau ja'ala jim dulu. Jim, iya sih. Masa gak percaya sama? Gini loh, kadang-kadang itu para ulama itu mendapatkan satu kesan. Tapi memang bahasa Arab itu luar biasa luas ya. Dan bahasa Arab itu bahasa yang kaya sekali dengan perbendaharaan kata atau kosakata. Saya sebelum ke khalaqa dan ja'ala, tak kasih contoh yang lain dulu. Jadi bahasa Arab itu bentuknya bisa sama, tapi makna yang terdalam itu bisa berbeda. Kadang kata-katanya beda, tapi maknanya rujukannya sama. Contohnya seperti sampean duduk. Orang itu kalau dari posisi tinggi ke posisi rendah, umpama ada teman kita baru datang, masuk ke satu ruangan, maka orang Arab itu biasanya kalau mempersilahkan itu pakai qo'ada, uqud. Perintah fi'il amarnya kan pakai uqud, silakan duduk, bukan ijlis. Ya, itu kalau dari tinggi ke rendah. Makanya ayatnya di dalam surah Ali Imran itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah.
baik dalam keadaan qiyaman berdiri. Habis berdiri apa urutannya? Wa qu'udan, duduk. Tapi tidak julusan karena posisinya dari berdiri urutannya. Paham? Baru wa ala junubihim, berbaring. Orang itu tidak akan lepas dari 3 hal ini. Nek gak ngadeg ya lungguh ya berbaring. Tinggal nanti kalau berdiri, ada yang berdiri hanya diam di tempat, ada yang berdiri jalan di tempat, ada yang berdiri sambil berjalan pelan, ada yang berdiri sambil berlari. Lu kan berdiri semua. Wong Melayu ngadeg apa berangkang? Ngadeg. Berangkang itu karena belum bisa berdiri. Mungkin di antara kalian dulu ada yang masa kecilnya berangkang, tapi kan juga terus-terusan berangkang. Kan begitu. Oke. Duduk bentuknya macam-macam. Ya, ada duduk iftirosh, ada duduk tawarruk, ada duduk silo, ono duduk, wah macam-macam lah. Itu jenis dari duduk. Layan, berbaring. Ono jenenge melumah, tahu melumah ya? Miring. Tahu mana? Mengkor apa itu jenis-jenisnya itu. Wes. Yang kedua, orang Arab mengatakan duduk itu dengan jalasa yajlisu, julusan. Bedanya kalau jalasa itu dari posisi rendah menuju posisi yang lebih tinggi. Habis berbaring, mungkin yang pengurus bangunin santri yang masih tidur. Bangun, duduk. Lah, dari tiduran menjadi duduk, itulah orang Arab menggunakan ijlis. Kalau perempuan ya ijlisi. Lu gua tangi mek melek-melek tok mau ditinggal ya merem maneh. Kalau tidak duduk, wong kadang duduk nek sik ndek lemari ya merem maneh. Wong itu kok. Nah. Itu dulu saya, bukan sampean kok. Sampai bawa cebok ke jeding itu duduk di atas cebok itu tidur gitu. Tapi terus tangi lah, terus tak tangi ya jenenge ganti duduk tidur. Wes. Itu namanya jalasa. Dari posisi berbaring ke duduk. Paham? Pertanyaannya, ketika ada satu majelis ilmu itu oleh Rasulullah itu disebut sebagai salah satu taman di antara taman-taman surga. Ada hadisnya itu, cuman matanya saya agak lupa. Dulu saya pernah baca kitab An-Nurul Mubin. Dikutip nggak sama author itu saya lupa. Kenapa kok disebut majelis ilmu itu taman surga? Karena kalau orang sudah berada di taman, itu berarti insya Allah dia punya peluang besar untuk tinggal masuknya. Atau yang kedua, bisa kita pahami begini, majelis ilmu itu harus seperti taman surga. Taman itu kan indah, apalagi surganya. Maka majelis ilmu itu jangan sampai menjadi majelis kebencian. Nah, terus sekarang terkait dengan majelisnya, maka Rasulullah jawabnya kan begini. Kalau salah seorang di antara kalian, para sahabat ketika itu, berjalan lalu melewati taman di antara taman-taman surga, maka berhentilah. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah taman surga? Ternyata taman surga itu adalah disitulah dibincangkan, dibicarakan, disampaikan ilmu. Yang ilmu itu bisa mengantarkan kita menuju surga. Kan begitu. Nah, majelis, kenapa kok disebut majelis ilmu? Majelis kan dari jala saya jelisu. Sihotnya berarti apa? Isim apa itu majelis itu? Hah? Isim? Kalau isim maf'ul berarti apa? Didudukilaan. Isim apa? Kan itu adalah isim zaman, isim makan. Ya. Cuma nanti kan ada yang penggunaan yang umum. Mestinya majlas. Maf'alun, mif'alun kan begitu. Tapi yang digunakan majelis sama kayak masjid. Masjid itu tempat sujud. Berarti kan isim makan.
Mestinya masjid, tapi yang syai itu yang dipakai oleh orang Arab itu bukan kiasi tapi simai, dan itu yang dipakai. Nah, ada orang seluruh dunia mengatakan, kemana ke masjid? Enggak, masjid, majelis, nah kan begitu. Kenapa disebut majelis? Yang akar katanya dari jalasa. Tadi kan sudah saya jelaskan, jalasa itu posisi dari duduk, dari yang rendah menuju ke yang lebih tinggi, berbaring duduk. Majelis ilmu itu sampean duduk di sini, tapi duduk sampean inilah yang bukan secara zahir ya, duduk sampean ini yang bisa mengangkat derajat sampean, makanya disebut majelis. Duduk yang nanti posisi duduk ini bisa mengangkat derajat sampean. Kenapa? Karena kita jadi tahu tentang ilmu. Nah, tinggal kata kuncinya, setelah tahu tentang ilmu, memperhatikan, masih ingat kemarin? Terus apa? Memahami, terus mengamalkan, terus menjaga, terus yang terakhir menyebarluaskan. Ya, termasuk dengan cara menyebarluaskan itu banyak. Itu termasuk mengajar, termasuk sampean berperilaku yang baik, mempraktekkan ilmu yang sudah sampean ketahui untuk kemudian ditiru orang lain. Itu juga bagian dari menyebarluas. Itu namanya majelis. Nah, sekarang kembali ke kholaqo tadi. Kalau kholaqo itu Allah menciptakan sesuatu itu dari awal. Nah kan jari sampean, kan bener kan? Cuma apa gak wani jawab? Karena tidak berani jawab, hadiahnya tidak jadi. Jari sampean, saya tidak butuh hadiah. Loh, belum tahu hadiahnya sampean. Saya lanjutkan. Gimana, mau jawab? Loh, saya minta kalian begini nih, biar berani berpendapat, biar berani menyampaikan. Orang itu kan dulu kan Allahu yarham, punya Khainya Hashim itu, istri dari Kiai Maksum Ali. Itu kan termasuk perempuan generasi pertama yang bukan menuntut ya, yang terkait dengan hak mendapatkan pengajaran itu beliau termasuk orang yang berada di garda depan. Makanya kalau sampai mengikuti kajian-kajian yang di bidang pemberdayaan perempuan itu Bunyai Khairiyah itu sering muncul. Tapi tetap nggak sampai kebablasan. Artinya kebablasan itu kayak orang feminis di barat, itu semuanya kan maunya dipasamakan dengan laki-laki. Ono laki-laki ada olahraga tinju, tidak terima, perempuan pengen juga ada tinju. Laki-laki ada sepak bola, perempuan juga minta Piala Dunia Wanita. Ada kan itu? Padahal sesungguhnya kalau itu dipaksakan itu justru menyalahi kodrat. Contoh, olahraga yang berat, sepak bola, itu sesungguhnya kan Islam kenapa kok melarang itu? Di samping itu dilihat banyak orang termasuk yang bukan mahram, itu akan terjadi, contohnya ini ya, perempuan itu kan punya rahim. Kalau laki-laki nggak punya, walaupun terlihat hamil, nah kayak gini, itu di luar rahim. Lah rahim itu, kalau perempuan itu ngangkat sesuatu yang beban yang berlebih atau gerakan yang berlebih, itu nanti rahimnya itu bisa turun. Lah turun itulah orang Jawa itu bilang cancer, pernah tahu? Oh sakit itu. Cari sampean koyok rumah apa? Lo cari nih gitu. Sampean sudah dimuliakan. Tapi yang dituntut oleh ibunya Khairiyah itu kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Makanya dulu ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ngaji, itu Bunyai Khairiyah itu dibalik tabir ikut ngaji. Itu saking semangatnya dalam menuntut ilmu. Lalu kemudian di Indonesia ini muncullah pondok putri yang lebih dulu pertama itu di Nanyar. Baru setelah itu sebelah. Jadi Kiai Maksum Ali itu mendirikan pondok putri. Ya, dulu ada pondok putranya juga. Lalu Bunyai Khairiyah Hashim setelah Kiai Maksum Ali wafat 1933, mungkin kalian baca di buku, nggak tahu ya, generasi kalian masih dapat nggak buku biru itu? Itu kan dulu kan saya tulis itu dengan mendapatkan dapat informan dari informan itu, kemudian saya racik jadi
sebuah buku biar kita tahu sejarah. Termasuk waktu itu pengenalan pengasuh-pengasuh yang tinggal di sini. Waktu itu nama saya masih ada di situ. Mau sekarang dicetak lagi, nama saya sudah teranulir karena tidak bisa di situ lagi kan. Oke, kita lanjutkan. Bunyai Khairiyah itu 1933 Kiai Maksum Ali wafat. Kiai Maksum Ali wafat itu usia muda, masih 46. Tapi sudah al-alim al-alama. Wes pokoknya top lah. Itu santri saya, salah satu santri kesayangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bunyai Khairiyah tahun 37, 34, 35, 36, 37. Berarti 4 tahun setelah Kiai Maksum wafat. Beliau ke Mekah. Mukim di sana, tinggal di sana selama 20 tahun. Karena baru pulang ke sini tahun 57. Pondoknya siapa yang pengasuhnya waktu itu? Dialihkan ke putri beliau namanya Bunyai Abidah. Bunyai Abidah itu kakaknya Bunyai Jamilah. Bunyai Abidah itu istrinya Kiai Mahfud Anwar. Ibunya dari Gus Kikin, Kiai Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Kebiren. Ya, Bunyai Abidah yang mengelola yang ngopeni pondok ini. Nah, Bunyai Khairiyah di Mekah itu beliau itu semangat belajarnya luar biasa. Sampai di sana itu beliau mendirikan namanya Madrasatul Banat, sekolah untuk perempuan. Bayangkan, di Saudi itu setelah 1925, 1924, ketika runtuhnya Turki Utsmani, yang asalnya di sana itu kan namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein itu raja yang memimpin di wilayah Hijaz. Ya. Itu ketika Syarif Hussein itu kan kepanjangan tangan dari Ottoman, kerajaan Turki Utsmani. Ketika Syarif Hussein atau ketika Turki Utsmani itu runtuh, maka Syarif Hussein kekuasaannya tumbang. Kemudian Saudi itu dikuasai oleh keluarga namanya Al Saud. Makanya berdirilah negara namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau As-Saudiyah, ya. Kerajaan Al-Mamlakah, kerajaan Arab Saud. Saud itu maksudnya dinastinya. Mulailah di situ muncul yang pertama kali itu faham namanya Wahabi, karena mengikuti Ibnu Abdul Wahab. Nah, tahun 37 termasuk dari tahun 1925 itu peran perempuan itu di wilayah publik termasuk pembelajaran itu tertutup. Ya baru akhir-akhir ini perempuan sudah mulai di wilayah publik juga. Tapi ya kadang ya agak kebablasan sekarang. Kalau sekarang kan penggeraknya adalah Pangeran Saudi. Siapa pangerannya? MBS. Tahu MBS ya? Lu nggak ikut di sana? Muhammad bin Salman, putranya Raja Salman. Wes. Nah, terus kemudian Bunyai Khairiyah itu mendirikan madrasah perempuan. Tapi ya khusus perempuan, tidak campur dengan laki-laki. Tapi yang kita lihat di sini yang bisa kita contoh itu adalah semangatnya luar biasa untuk ilmu. Beliau sendiri semangat. Kalau orang semangat ya beliau punya keberanian. Termasuk untuk menyatakan yang hak dan menyatakan yang hak ya hak, yang batil ya batil. Saya dulu diceritani ibu saya. Saya Bunyai Khairiyah itu kan menangi sekitar 2 tahun. Jadi saya usia 2 tahun, beliau wafat 2 tahun setengah ya. Iya, saya usia 2 tahun setengah beliau wafat. Dulu itu setiap mau tidur itu saya saling dengan beliau. Ya, di rumah yang pojok ini, yang sekarang ditempati adik saya itu, di kamar yang belakang itu, di samping tempat tidurnya itu ada belnya. Bel itu untuk manggil-manggil, kan sudah sepuh ya. Jadi kalau perlu ngebel manggil, ada yang datang perlu apa. Itu setiap mau tidur itu saling. Nah saya tuh sering durikan belnya itu. Jadi bel. Terus kalau beliau dari kamar mandi begitu, namanya anak kecil ya. Nah, itu kadang saya tuh diingatkan sama ibu saya, karena Mbak Khairiyah itu saya dorong, gitu tak dorong. Ini cerita ibu saya, ya Allah. Itu ceritanya begitu. Ya nakal arek cilik, untung nggak kebawa sampai besar kan, sudah besar sudah nggak nakal lagi.
Aku mau cerita apa sih kok tutup ini ini. Cerita apa? Kholaq sama enggak terus arahnya kok ke sini ku lapo rene-rene. Apa makanya tak cerita namanya? Oh, kenapa kok sampean saya minta ada yang tanya, menjawab, memberikan pernyataan, itu latihan sebenarnya. Kita tuh punya sosok yang dikagumi oleh dunia, termasuk sosok itu ya punya khairiyah itu. Makanya sampean kalau bahas ulama perempuan itu muncul itu ulama perempuan. Punya Khairiyah Hashim, punya Khairiyah binti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu muncul. Karena ilmu itu memang setelah kita tahu ya, memperhatikan, memahami, mengamalkan, itu untuk mengecek ilmu yang sudah kita ketahui itu harus disampaikan. Jangan ilmu itu disimpan sendiri, kita tidak tahu. Jangan-jangan ada yang salah dengan pemahaman kita. Kalau kita sampaikan, maka nanti akan diluruskan kalau kita salah memahami oleh orang yang lebih tahu lagi begitu. Terus begitu. Itu bicara mengenai ilmu. Lah, khalaqa itu menciptakan biasanya sesuatu yang memang belum ada awalnya. Laqad khalaqnal insan. Ya. Tapi kalau sudah jadi manusianya, umpama wujudnya sudah ada, lalu diolah dari wujud itu, ditambahi apa begitu ya? Contohnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui sesuatu, tapi sudah membawa potensi. Secara genetika sudah bawa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Orangnya kan sudah ada nih. Allah anugerahkan potensi, jadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal afidata, wal as-sam'a wal basara wal fuad. Kok bulat sih? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ya kan begitu? Ja'ala. Apalagi contohnya? Kalau kita analogikan begini. Kalau dalam bahasa Arab, ja'ala itu menggunakan apa yang sudah ada tapi diolah. Kayu itu sudah ada. Siapa yang menciptakan kayu? Allah. Pohon kan kemudian jadi kayu. Tapi kemudian kayu itu dibentuk jadi apa? Ada yang jadi meja, ada yang jadi apa ini? Rak ini. Ini namanya ja'ala. Samain kalau mengatakan saya membuat meja, itu bukan menggunakan khalaqa, karena samain tidak membuat bahan dari awalnya. Bahannya sudah ada kan? Tapi samain bikin meja, maka samain pakai ja'ala. Manusia sudah ada, tapi kemudian Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah. Maka bahasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kalau dari asal mula penciptaannya, khalaqa, khaliqun basharon, kan begitu, min salsal, atau khalaqa minal ma'i basharo. Itu dari pertama. Jadi khalaqa itu lebih dulu dibanding ja'al. Nah, sekarang al-khalq, makhluk itu ciptaan Allah. Masih wal khaliq. Pokoknya semua ciptaan Allah, semua alam ini termasuk kita di dalamnya, itu adalah makhluk. Yang makhluk itu kalau Allah penciptanya, makanya penciptanya namanya Al-Khaliq. Makhluk namanya khalq. Seakar kata dengan khalq itu ada khuluq. Apa artinya khuluq? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya khuluq? Loh, apa Mbak? Khuluq itu mufrad dari akhlak, budi pekerti. Kita kan taunya akhlak, ternyata akhlak itu jamak. Karena saking banyaknya budi pekerti yang baik, itu akhlak. Jenisnya banyak.
Sabar termasuk dari bagian akhlak yang mahmudah, akhlak yang karimah, kan begitu. Rajin belajar, menjaga kebersihan, banyak sekali. Rasulullah itu oleh Allah dinyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq itu mufradnya. Itu akar katanya sama. Berarti pesannya manusia itu kalau mau menjadi sebaik-baik makhluk maka harus akhlaknya yang diasah. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi akhlak itu betul-betul luar biasa. Nah, akhlak yang akar katanya sama dengan penciptaan tadi. Sakjane menungso itu intinya di sini. Sampai lihat kalau tidak percaya. Manusia itu kan disebut dengan beberapa ungkapan. Dulu pernah saya sampaikan, tapi saya ulang sedikit. Salah satunya dengan sebutan al-insan. Ini yang sering saya jadikan dalil. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Ya, nek keliru apa iki lali al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jenenge menungso, insan. Insan itu akar katanya dari nasia. Itu terserah di otak-atik ya secara bahasa. Tapi yang perlu diingat, ternyata dalam Al-Quran itu lafaz insan ya, itu semua yang bicara mengenai insan itu aslinya adalah bicara tentang negatif. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Lanjutannya apa? Illal musallin. Lu ada ilahnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya tidak ada sehebat apapun manusia itu yang tidak membutuhkan orang lain. Pasti kita butuh. Untuk menghadirkan teh satu cingkir saja, ini butuh peran berapa orang? Pak Fibri yang bikin tadi. Tapi kan tehnya nggak bikin sendiri. Ada petani tehnya, mulai dari metik, ya kan? Diolah di perusahaan berapa orang yang bekerja di sana. Yes. Jadi bicara insan itu semuanya negatif. Makanya oleh Allah itu diberi, kalau pingin negatifnya hilang itu harus ada lanjutannya. Jangan berhenti di insan. Contoh surat Wat-Tini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asalnya dipuji dulu. Insan yang fi ahsani taqwim itu nanti kalau memenuhi syarat yang tadi itu. Makanya diambil sesuatu yang bertentangan. Tsumma radatnahu asfala safilin. Nah, yang dilemparkan oleh Allah sampai ke asfala safilin itu adalah orang-orang yang berhenti di insan saja. Kenapa? Karena kalau mau ahsani takwim, kuncinya amanu wa amilus sholihat. Makanya ada illal ladzina amanu kan, setelah tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau itu falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi sampean kalau jadi insan itu harus diwarnai dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu kembali kemana? Orang yang melakukan amal baik dilandasi keimanan, itulah akhlak. Makanya kalau mau jadi sebaik-baik makhluk, hiasilah insan kita yang ada dalam diri kita, insan itu dengan akhlak yang baik. Makanya ada kaitannya Allah menciptakan makhluk sebaik-baik makhluk. Gimana cara menjadi sebaik-baik makhluk? Ya itu tadi. Buktinya apa? Manusia itu kalau nuruti syahwatnya, tidak ada akhlaknya, itu Allah menyebutkan ulaika kal an'am. An'am yang seperti an'am. Tadi kan saya katakan begitu. An'am itu manusia. Kalau kal an'am seperti binatang ternak. Balhum adol. Dalam surah Al-A'raf juz 9 itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, dan seterusnya. Punya hati tapi tidak difungsikan, punya pendengaran tapi tidak difungsikan untuk mendengarkan perintah yang baik, menjauhi larangannya, justru malah dilanggar. Kalau itu yang terjadi, tetap insan tapi dia tidak bukan menjadi makhluk yang terbaik.
Lah manusia kalau mau jadi makhluk terbaik seperti itu. Lah yang terbaik di antara manusia yang baik-baik tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-anam ay al-khalq. Alal madhabil mukhtar. Menurut pendapat yang terpilih. Wa yuqalu aydan wa yuqalu aydan wa yuqalu. Wa yuqalu dan dikatakan aydan halimali. Apa al-animu. Al-anam itu ada lughah atau lahjah yang menyebut dengan anim. Anam, anim. Nah, maknanya sama. Cuma ini jarang dipakai nama orang. Kalaupun dipakai tidak apa-apa. Maka nanti sampean punya anak laki-laki, bukan khairul anam tapi khairul anim. Kalau ditanya apa itu maknanya anim, sama dengan anam. Sebaik-baik makhluk. Ad-Damighad 17 Ad-Damighad itu dari teks yang bunyinya nah. Oh, ini mensifati al-hujaj. Jadi mensifati kitab suci Al-Quran. Yang kitab suci Al-Quran itu sebagai hujjah, argumentasi yang ad-damighad. Termasuk rupanya ad-damighad itu yang mengalahkan. Mengalahkan maksudnya di sini gimana? Al-kasirat yang memecah, al-qahirat yang menguasai. Jadi kebatilan-kebatilan dipecahkan oleh Al-Quran. Jadi hujjahnya sangat kuat. At-Tagham Al-Tagham bi fathit ta'i, kelawan dibaca fathah toknya, Tagham. Al-muhmalati yang muhmalah. Jadi toknya muhmalah. Maksudnya muhmalah itu toknya tidak pakai titik. Karena pakai titik itu namanya dha. Kenapa dijelaskan al-muhmalah? Karena dulu itu sebelum masanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, berarti sebelum tahun abad kedua Hijriah, pok sama dha itu tulisannya podo, gak ono titik kabeh. Makanya sekarang kalau pok disebut al-muhmalah. Kenapa? Titiknya diabaikan. Kalau dha tidak muhmalah karena titiknya dipakai. Wal ghain al-mu'jamah dan ghin al-mu'jamah. Mu'jamah itu dikasih titik maksudnya. Ada nuqtatul i'jam. Karena kalau ain berarti namanya al-muhmalah. Antara ain dengan ghin kan tulisannya sama. Bedanya di mana? Di titiknya. Cuman titik itu dulu zaman Nabi belum muncul. Titik itu namanya nuqtatul i'jam. Titik yang membedakan arti. Jadi secara perkamusan itu nanti berbeda. Dulu itu tok dha ya sama tulisannya, ain ghin sama tulisannya, fa qaf sama, ba ta fa sama tulisannya, hanya rumahnya. Jadi tidak pakai titik. Hum awghadun nas. Siapa at-tagham itu? At-tagham itu adalah awghadun nas. Mereka adalah orang-orang hinanya manusia. Jadi orang-orang hina. Oh, ini penjelasannya begini. Jadi Quran itu sebagai hujjah yang mengalahkan di ahli ilhad ad-dhulal at-tagham. Bagi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat sekaligus orang-orang yang at-tagham, yaitu orang-orang yang hina. Hina itu maksudnya
Sekali lagi, kehinaan seseorang itu tidak pernah dinilai dari fisiknya. Apapun bentuk fisik kita itu tidak membuat kita hina. Tapi yang membuat seseorang hina itu kalau dia asfala safilin tadi, karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah, tidak melakukan perintahnya, justru malah dia ini, ya intinya tidak melakukan aman wa amilus sholihat, itu orang bisa hina. Nah itulah akhlak tadi itu. Karena dari titik temu ya. Umpama kita ini kalau urusan fisik itu kan bisa milih. Yang bisa kita lakukan itu paling menghargai apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada orang tuh yang mohon maaf, kayaknya biasa-biasa, tapi pikirannya cerdas, akhlaknya baik. Itu orang akan bilang, orang akan mengangkat sampean, ya tujuannya bukan orang sih, tetap Allah, tetapi biasanya Allah mengutus makhluknya, termasuk orang-orang untuk memuliakan Anda. Maka muncullah namanya inner beauty. Wah, ini kecantikannya dari dalam. Nah, ini berita gembira bagi kalian. Jadi kalau tidak bisa memunculkan kecantikan luar, munculkanlah dari dalam. Lo enggak ini guyon. Wes. Ya kan soalnya anugerah fisik itu kan, makanya kita jangan pernah menghina orang lain secara fisik. Wah, awelek, Anda ireng. Memangnya dulu ada kuisioner sebelum sampai lahir. Mau putih apa hitam, centang gitu kan enggak. Gak ono yo itu. Tapi pasti semua itu ada hikmahnya. Hikmah itu apa? Kemarin. Soalnya jangan pernah merendahkan orang lain karena fisik. Jadi kalau disebut orang-orang yang hina, yang rendah, itu orang yang wattaba'us syahawat. Orang yang mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya tanpa terkontrol, itu biasanya gara-gara menyia-nyiakan sholat. Makanya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata, kadengannya apa? Wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Kan kemarin materinya kan itu. Kembali ke materi. Jadi, orang hina itu apa sih? Ya wong sing elek. Elek itu maksudnya perilakunya buruk, sehingga menyebabkan dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Pompo winter saja loh, kalau akhlaknya rusak, Anda akan jadi hina. Arek iku ilmune koyo ngono, pintere tapi sayangnya kelakuannya bejat. Kira-kira masyarakat gimana? Ya enggak mau, samanya dirasani tok selesai sudah. Sampai ngomong ini kata masyarakat terus gak cocok belas loh kan begitu. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Al-amathila ay al-khiyar. Al-amathila nomor waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathil wal a'lam. Ini banyak ulama di sini digambarkan al-amathil wal a'lam yang sudah menulis atau menyusun buku yang bicara mengenai keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, al-amathil itu siapa? Al-amathil al-khiyar. Al-khiyar itu orang-orang terpilih. Sekarang tak kasih tahu otak-atik lagi bahasa. Khiyar maknanya memilih. Ya kan? Ikhtar yakhtaru, ikhtiar yakhtaru itu berusaha dengan memilih yang terbaik. Maka ada namanya ikhtiar. Namanya memilih kan ada usaha. Nek milih kalau usaha itu jadi gak milih. Saya beli buah di pasar, memilih itu bagian dari ikhtiar. Kok kemudian ketika sampai rumah dikresek itu karena beli banyak 3 kilo, ono sing keliru siji loro, tapi kan sudah milih. Beda dengan sampai ndak milih. Moro dilebokno ya, kira-kira banyak yang bosok apa enggak? Banyak yang rusak, makanya harus milih. Nah, khiyar dalam jual beli khiyar itu ada khiyar majelis. Sampean milih.
Milih itu antara jadi beli apa enggak, antara barang ini kira-kira cocok apa enggak, wis dan seterusnya itu khiyar. Itu akar katanya dari kho, ya dan ro. Yang sama dengan khair. Khair itu maknanya apa? Kebaikan. Maka orang milih itu mesti sing apik. Ono nang pasar milih buah, mau milih sing elek-elek. Jare koncone, "Lah men milih kok sing ngono, aku nyi sengaja milih sing elek-elek." Itu di luar kebiasaan. Kecuali kalau butuhnya buat yang lain. Enggak tahu untuk apa kalau milih sing bosok-bosok itu. Tapi kalau secara zahir, secara hakiki, secara bawaan manusia, jenenge milih itu milih sing apik. Sampai umpama nanti ada saatnya. Sudah usia 23 tahun. Tiba-tiba disuruh milih. Nah, ini ada laki-laki yang siap menikah. Ada 3 pilihan. Kaget sama 3 pilihan. Yang A kriterianya begini, begini, begini. Yang B begini, begini, begini. Yang C begini, begini. Coba itu, kira-kira sampean milih ono secara logika sampean. Logika dulu ini. Milih yang biasa-biasa apa kalau ada pilihan yang terbaik di antara yang baik-baik sampean akan milih itu kan? Maka milih itu. Enggak asal-asalan. Oh ya. Ini contoh loh ya. Contoh. Khiyar. Jadi dari akar katanya sama dengan tadi itu. Jadi dengan milih itu milih sing apik. Wahiduhum amsal. Wahiduhum maksudnya bentuk mufradnya. Ternyata al-amathil itu bentuk jamak. Mufradnya amsal. Amathil. Waqad mathular rajulu waqad mathulalan teman-teman wis dadi contoh, wis dadi pilihan sapa ar-rajulu seorang laki-laki bi dhammi fa'i kelawan di dhammah sa'nya. Apa artinya mathula ar-rajulu ai sara fadilan. Sara dadi sapa rajul fadilan ing tokoh. Fadil, tokoh yang dia punya kelebihan dibanding yang lain. Khiyaron terpilih. Jadi tokoh yang terpilih. Itu masula. Nah nanti masula ini sama akar katanya dengan misal. Misal itu maknanya apa, Rek? Contoh. Contoh itu di depan apa di belakang? Di depan. Sampai ikut senam, ada instrukturnya. Instrukturnya di ngarep kok diburi. Depan. Kalau di belakang bingung sampai endi iki contohnya diburi. Mosok ngene kan gak iso. Delok ngarep. Makanya terkenal sekali ungkapannya siapa? Ki Hajar Dewantara ya. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Apa maknanya? Ing ngarsa sung tulodo. Kalau sampai jadi tokoh yang dipandang oleh masyarakat, itu harus bisa memberi contoh yang baik. Ing madya mangun karso. Kalau sampean dengan teman sampean sesama, ini yang mangun karso, ya sama-sama. Dalam kebaikan ngajak yang lain juga diajak. Ojo ngajaki dalam keburukan. Tutwuri handayani. Kalau kita berada di bawah, belum jadi tokoh, masih jadi santri, maka nuruto sapa? Nuruto sing contoh sing apik itu. Jangan dicontoh yang buruk-buruk. Anda salah begitu maksudnya. Nanti coba dicek lagi. Jadi makanya contoh itu di depan. Ini sampai pada urusan bina. Saya masih ingat bina misal itu apa? Kan bina itu ada yang salim, ada yang ghairu salim. Yang salim ada sahih. Adalah ada bina namanya yang tidak salim itu namanya bina misal. Apa misal itu? Misal itu adalah huruf ilatnya berada di mana? Fa fi'il apa ain fi'il apa lan fi'il? Hah? Fa fi'il. Fa fi'il itu di depan apa tengah apa belakang? Depan. Makanya namanya misal. Jadi misalnya ngono tok rek. Bina misal tuh huruf ilatnya di mana ya? Oh, misal itu kan contoh. Contoh kan di depan. Oh, berarti huruf ilatnya di depan. Wa ada.
Ya kan begitu. Contohnya apa lagi? Yamuna. Oh, begitu. Ya-nya di depan. Terus di tengah, bina apa namanya? Ajwaf. Ajwaf itu dari akar kata apa? Dari makna apa? Jauh. Jauh itu maknanya apa? Bolong. Bolong itu di mana? Tengah. Ada kertas, bolong. Lubang itu tengah. Oh, bolong. Sama enggak mengatakan suwek, enggak suwek udah pinggir, ini suwek. Beda. Itu ajwaf. Nakis. Nakis itu huruf ilatnya di mana? Di belakang. Kenapa kok disebut nakis? Nakis itu maknanya kurang. Sesuatu kurangnya sesuatu itu dilihat kalau sudah selesai di endingnya. Di belakang. Sambil menyelesaikan periode kepengurusan 1 tahun. Jadi pengurus ya. Setelah 1 tahun jadi pengurus, tahun berikutnya jadi penggemuk. Karena pengurus ada penggemuk. Nah, mohon maaf, Bu ya. Jadi pengurus itu LPJ, evaluasi itu di akhir apa di depan? Di akhir. Kelihatan kekurangannya. Pengurus kemarin itu kekurangannya ini. Bukan untuk menghakimi karena sudah lewat, tapi untuk menjadi pembelajaran buat pengurus berikutnya. Kalau pengurus yang lalu kekurangannya ini, mbok yo ini diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan, kan begitu. Makanya namanya nakis. Sesuatu akan terlihat kekurangannya kalau sudah selesai. Sama ketika sekolah, baik sanawiyah atau aliyah atau di pondok, nyantai, nggak terasa. Wah ya sinau, wah gak sinau. Tapi kalau sudah lulus, sudah dapat ijazah, disitulah terlihat kekurangannya. Oh, saya dulu pelajaran ini nggak begitu bisa saya. Ini kekurangan saya di sini, loh begitu. Pas sekolah gak baca kroso, walaupun roba abot. Oh, apalagi nanti di masyarakat suruh ngajar ini, waduh, saya nggak terlalu bisa ini. Dan seterusnya. Maka disebut dengan nakis. Sehingga nakis itu, bina nakis itu huruf ilatnya ada di lam fi'il. Lam fi'il itu di akhir. Jadi cara otak-atiknya begitu ya. Dor. Saya mau cerita enggak jadi. Saya itu kemarin pelatihan, enggak cerita di TV. Jadi aja harus jadi. Enggak jadi, berarti jadi. Karena Hanafi, enggak jadi berarti jadi. Kan begitu. Itu min kali min sama dengan plus. Iya ya. Min kali min. Nah, itu enggak jadi, jadinya positif. Saya kemarin itu ikut pelatihan sertifikasi pembimbing haji profesional. Sekarang kalau mau jadi petugas haji itu, kalau jadi pembimbing ibadah kan harus punya sertifikat itu. Makanya kemarin hari Ahad kemarin saya tidak masuk karena pelatihan dari hari Jumat tanggal 2 baru selesai hari Kamis kemarin tanggal 8 di Surabaya. Yang nginepnya tidak pulang. Ada salah satu pemateri itu yang luar biasa. Aslinya orang Peterongan sini. Namanya Ustadz Nur Yasin Sirotol Mustaqim. Dulu sekolahnya S1, S2-nya di Riyadh. Orang ini alumni pesantren ilmu Al-Quran Singosari. Kalian tahu, orang ini punya prestasi yang lengkap dalam pandangan saya dan pandangan orang-orang yang lain. Cabang-cabang di Musabakoh itu diikuti semua karena beliau punya kemampuan itu. Pernah juara nasional khot, suri kiroah bisa, MHQ pernah juara, tafsir pernah. Jadi semua hampir cabang-cabang dakwah juga bisa. Nah sekarang beliau itu orang Kemenak mengembangkan aplikasi. Aplikasinya itu luar biasa, termasuk tentang Quran, tentang kiroat sab'ah, tentang manasik haji dan umroh. Jadi banyak sekali terobosannya. Saya tuh sampai iya ya Allah anugerahkan orang begini. Kita itu kalau ketemu dengan orang-orang yang hebat, manusia itu tidak kok bersombong. Kenapa? Karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau saya tidak
Kalau saya umpamanya tidak dipertemukan dengan orang-orang yang hebat-hebat itu, makanya sama itu harus keluar ketemu orang-orang yang hebat sehingga kita merasa, oh ternyata memang kita itu masih punya sedikit. Kalau sampai hanya di sini tok, koyo-koyo umpama, wis paling top di antara teman-teman yang ada. Padahal ketika kita ketemu dengan siapa, kita kurang di sisi ini, kurang di sisi ini, kurang di sisi ini. Ada orang itu yang punya banyak hal, begitu loh. Jadi perlu berinteraksi dengan orang lain itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk merasa bahwa diri itu kurang sehingga kita mau mengupgrade diri kita. Itu yang paling penting. Lah yang mau saya ceritakan itu apa? Saya juga lupa mau cerita apa tadi. Enggak, tadi ada poinnya yang mau saya ceritakan sebenarnya. Apa sih kaitannya? Oh, misal tadi ya. Masal tadi. Dan saya bukan mau cerita itu sebenarnya. Oh lah rek. Nanti lah eling ya insyaallah ya. Ya maklum lah, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tengah-tengah cerita semuanya tiba lali inti memang sakjane endingnya mau cerita apa lali. Ada pertanyaan? Monggo. Saya kan kemarin ya mental doa rupa Allah, tapi kalau sendiri itu bukan paham. Apa? Sisi apa? Mental doa rupa Allah. Mantawa doa. Rupa Allah. Terus? Tapi kalau sendiri itu bukan paham maksud tawa besar luas itu panjangan tawa itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Ini kan pertanyaannya kan, barang siapa yang dia rendah hati, tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajat dia, dari orang itu. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan jadi wali kan sejak bayi. Karena sempat saya singgung. Jadi Syekh Abdul Qadir itu sejak bayi itu ahli puasa. Tidak mau minum ASI kecuali kalau sudah maghrib. Sehingga kalau maghrib itu beliau nangis karena minta menetek ibunya. Itu menjadi orang-orang menjadi menandai bahwa oh berarti sudah masuk waktu maghrib. Itu kalau Syekh Abdul Qadir sudah menyusu. Jadi poso kayak bayi. Bayangkan ini. Itu anugerah, itu fadl. Pilihan dari Allah. Syekh Abdul Qadir pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, tawadhu itu sebenarnya seperti apa sih?" Kata Syekh Abdul Qadir sederhana begini. Banyak orang yang meletakkan tawadhunya itu pada baju atau jubah yang ia kenakan. Padahal tawadhu itu sebenarnya sederhana. Kata Syekh Abdul Qadir ini, sampean melihat orang lain lebih dibanding sampean, itu sudah tawadhu. Kalau Anda melihat orang lain masih di bawah Anda, baik dari sisi ilmunya, sisi apapun itu, kalau itu yang muncul berarti kita belum tawadhu. Paham? Lah yang dimaksud Syekh Abdul Qadir, banyak orang yang salah menempatkan tawadhu itu pada bajunya, dikira kalau sudah pakai baju biasa yang tidak terlalu bagus, lusuh, elek, orangnya tawadhu sederhana, dingkluk-dingkluk, nanti dulu. Padahal tawadhu itu yang inti itu. Mama, saya ketemu sampean. Mbak, Fitri kelas berapa? Saya kelas 12. Saya tanya tentang nahwu sedikit saja. Lalu dalam hati saya muncul begini. Allah, hari ini koyo yo. Masa MC di mana-mana, umpama lo ya. Tiba-tiba takoki nahwu ini gak iso. Itu dalam hati saya terbesit begitu. Maka tawadhu dalam diri saya hilang. Tapi sampai ketemu siapapun yang kelas 12 aliyah melihat yang kelas 1 MTS, tidak pernah ada meremehkan sedikit pun. Ala dek, kamu itu baru mondok berapa bulan, berarti tawadhunya tidak ada. Paham? Jadi sampai seperti itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Memang berat. Jadi gimana? Melihat orang lain dengan kelebihannya. Itulah yang kemudian ada cerita lagi. Syekh Abdul Qadir pernah suatu ketika itu naik kendaraan beliau, entah kuda entah unta ya, karena kendaraan dulu kan belum ada mobil. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berjalan di bawah beliau turun itu berangkat dari hati, karena kelasnya Syekh Abdul Qadir, bukan pura-pura.
Ditanya oleh muridnya, ya Syekh. Oh enggak, nanti dulu tanya. Akhirnya setelah lewat itu naik lagi. Ada orang tua yang lebih tua dibanding beliau turun lagi. Akhirnya muridnya penasaran. Saya kok penasaran nih, jenengan ini tadi anak kecil jenengan hormat, orang tua jenengan hormat. Apa kata beliau? Anak kecil ini usianya jauh lebih muda dibanding saya. Berarti anak kecil ini dosa yang dia lakukan jelas lebih banyak saya, karena saya lebih lama hidup sehingga dosa saya lebih banyak. Anak kecil ini dosanya belum banyak, maka saya menghormati orang yang belum banyak dosa. Itu berarti melihat positifnya. Bukan melihat begini, wah saya ini loh sudah belajar sekian tahun, sudah dekat dengan Allah, arek cilik paling sholat ya Allah. Itu berarti melihat plus minnya, bukan. Lalu ditanya lagi, lah ketika ada orang sepuh tadi, kenapa kok panjenengan juga hormat begitu rupa? Apa kata beliau? Orang sepuh itu hidupnya sudah lebih lama dibanding saya, maka ibadahnya kepada Allah jauh lebih banyak dibanding saya. Loh, berarti kan dilihat positifnya. Makanya dalam Islam itu diajarkan orang tua itu termasuk harus dihormati. Orang spasi tua, maksudnya orang yang umurnya tua. Kalau orang tidak pakai spasi langsung orang tua, itu orang tua kita. Orang spasi tua itu dalam ajaran Islam harus dihormati. Masih yo gak tahu mondok, masih yo gak iso ngaji. Lah kita kadang-kadang ndak ya, begitu melihat orang sepuh di kampung kita, sampean mondok, sampean tahu orang ini ngajinya ngimami saja tidak beres bacaannya, lalu muncul dalam hati sampean. Sampean hormat biasa, salaman biasa, tidak ada penghormatan sama sekali. Itu berarti bukan tawadhu. Kalau sampean tawadhu berarti yang muncul itu bukan Allah wong iki masih tua gak iso ngaji. Itu tidak ada tawadhu. Kalau tawadhu berarti orang ini sudah lebih tua dari saya, berarti ibadahnya boleh jadi lebih banyak dibanding saya, sampean tetap hormat. Itulah sebabnya dalam Islam itu ketemu orang tua itu saling dicium tangannya. Ini yang kadang-kadang sudah luntur di kalangan kita. Kita nyium tangan orang itu, kalau tawadhu kita tidak ada dalam diri kita, itu setengah hati. Ngene diculno, ngene tiba sing di dicium itu tangannya dewi. Ono sampai baku ngene, ono sing ngene tok. Ono sing ngene. Enggak ada tawadhunya sama sekali. Kan tidak muncul dari hati. Begitu Pak Fitri. Jadi tawadhu itu bukan terletak pada aksesoris dari yang di luar, tapi harus berangkat dari hati dengan tidak melihat orang lain lebih rendah. Abot memang, tapi butuh latihan. Kalau itu yang terjadi, maka Allah angkat derajat orang itu. Datang ke tempat tahlilan. Contoh lakinya, diundang di masyarakat. Orang tidak tahu kita duduk di luar, tidak ada yang mempersilahkan. Dalam hati kita nguruneng, belum tahu ya. Saya ini kalau di pondok itu dihormati santri-santri. Kenapa kok di sini tidak ada yang mempersilahkan? Saya kecewa karena saya diperlakukan seperti itu. Tawadhunya tidak ada. Terus biasa. Orang itu sering kecewa karena terlalu menghargai dirinya terlalu tinggi. Sampai menghargai diri sampai terlalu tinggi sehingga ketika orang lain tidak memperlakukan seperti harapan Anda kecewa. Anda mangkel. Itu berarti tidak ada tawadhu. Biasa wae. Gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.